Saya Sumia dari TK Movie. Saya Fitriani Suteja dari TK Movie 2. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Mel. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Gimana kabarnya Bu Mel juga? Alhamdulillah Bu Fitri, saya juga pada saat ini dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik Bu Fitri, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu bersama coach Ibu nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, di sini ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bu Fitri tahu ya rubriknya itu apa saja. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentu saja Bu Fitri juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentu saja dengan menggunakan teknik rasa ya Bu. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan coaching jangan lupa menerapkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, ide. Baiklah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Ibu juga kabarnya ini? Alhamdulillah Ibu dalam keadaan baik ya. Baiklah Ibu, sebelum kita melaksanakan proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat Ibu ya. Saya akan menilai coaching Ibu. Namun sebelum melakukan coaching, saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Dan juga saya berharap Ibu mempunyai kompetensi inti dari coaching ya Ibu ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa gitu ya. Nah, oke Ibu. Nah, setelah itu juga saya berharap percakapan ini menggunakan alur kita ya, yaitu dengan ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah Ibu, itu rubrik penilaian yang saya akan nilai dalam coaching ini ya. Nah sebelum itu, seizinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa Ibu? Bisa Ibu. Baiklah Ibu, kita mulai ya Ibu ya. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, bagian kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif Ibu, supaya saya bisa lebih menggali potensi dari coach saya, nanti bisa menemukan solusinya juga Ibu. Kemudian indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam proses percakapan nanti apa Ibu? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju bahwa nanti dalam proses coaching saya bisa menerapkan alur tirta Bu dengan secara runtut. Nah, menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Baiklah Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan mengikuti alur kita ini dan ide yang digali dari coaching, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Selamat melaksanakan coaching Ibu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mel, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mia. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Mia
sendiri apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Jadi ada apa nih Bu Mel datang ke ruangan saya? Apakah ada yang mau dibicarakan? Iya nih Bu Mia, jadi saya itu ada sedikit masalah, dan dari masalah yang sedikit ini lama-lama jadi kepikiran untuk sayangnya. Oleh karena itu, bolehkah saya meminta waktu kepada Ibu untuk saya itu bisa sharing-sharing terkait permasalahan yang sedang saya alami ini, Bu? Boleh dong Bu Mel, tentu saja boleh. Saya memiliki waktu sekitar 15-20 menit untuk melakukan sesi diskusi bersama Bu Mel ya. Jadi, apa permasalahan yang sedang Bu Mel alami? Jadi begini Bu Mia, kan saya itu ingin sekali mengembangkan pengembangan diri ya di sekolah, tentang pengembangan diri kepada rekan sejawat. Akan tetapi dalam prakteknya itu saya mengalami kendala-kendala, Bu. Jadi itu permasalahannya ya Bu ya. Jadi kira-kira apa nih yang ingin didapatkan Bu Mel dari sisi diskusi kali ini? Jadi dari sesi diskusi kali ini saya ingin sekali menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang saya alami, Bu. Nah, apakah Bu Mel bisa menceritakan lebih spesifik lagi apa kendala-kendala yang dialami oleh Bu Mel pada saat ingin melakukan pengembangan diri? Ya, jadi kan saat ini saya sedang sibuk untuk bergerak nih, otomatis banyak sekali pengimplementasian aksi nyata di sekolah, termasuk pengembangan diri kepada rekan sejawat. Nah, jadi kendala-kendala yang sedang saya alami itu adalah pada saya ingin melakukan praktik baik, ternyata beberapa rekan sejawat saya itu tidak bisa mengikuti kegiatan praktik baik, Bu. Jadi kira-kira kenapa nih rekan-rekan Bu Mel tidak bisa mengikuti kegiatan praktik baik? Nah, jadi menurut saya kendala yang pertama yaitu kendala waktu ya, Bu. Jadi pada saat saya menyatakan materi praktik baik itu kan pada saat pulang sekolah. Mungkin sebagian rekan saya itu pada saat jam-jam pulang sekolah itu sudah merasa lelah karena saya sudah mengajar ya. Dan mungkin ada kesibukan lain juga yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan saya. Nah, kira-kira tindakan apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Mel untuk menangani permasalahan tersebut? Jadi menurut saya rencananya itu yang pertama adalah jadi saya menyampaikan praktik baik itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Misalnya yang sudah bisa ikut pada siang hari ini atau pada saat pulang sekolah bisa mencari waktu lain, misalnya mencari hari lain atau pada saat rekan saya sedang tidak ada jam atau pada saat jam mata lain, misalnya pasti ada pelajaran agama, olahraga, bahasa Inggris. Nah, nanti saya harus berbicara dari hati ke hati, mungkin melalui pendekatan saya akan ajak lagi pada saat-saat itu mungkin saya akan menyampaikan praktik baik saya. Apakah ada hal lain yang ingin dilakukan oleh Bu Mel selain itu? Ya Ibu, menurut saya ya rencana lain yang akan saya lakukan adalah menyebarkan praktik baik itu dalam grup sekolah, sehingga kan materinya itu bisa dibaca, bisa dipahami dengan baik oleh rekan-rekan saya. Apakah sudah cukup dengan rencana-rencana Ibu tadi? Sebenarnya masih ada rencana-rencana lain ya Bu yang ingin saya lakukan dalam pengembangan diri, yaitu pada saat saya akan memberikan praktik baik, saya ingin sekali mengemas materi praktik baik saya semenarik mungkin. Misalkan di dalam materi itu menyelipkan ice breaking dan praktik langsung. Misalkan pada saat implementasian budaya positif kemarin, saya itu pada pelaksanaannya itu ada praktik pembuatan kegiatan kelas secara langsung. Nah, dari itu rekan-rekan saya itu nampak tertarik sekali, jadi ingin mengikuti diseminasi. Wah, luar biasa. Selain itu juga saya akan bersosialisasi kepada kepala sekolah agar memotivasi rekan sejawat saya itu untuk melakukan pengembangan diri lebih lanjut. Wah, luar biasa rencana-rencana yang ingin Bu Mel realisasikan ya. Nah, kira-kira nih kapan Bu Mel akan merealisasikan dari semua rencana tadi? Ya Ibu, saya akan melakukan secepatnya realisasi tadi ya, rencana-rencana supaya saya cepat melakukan pengembangan diri terhadap rekan sejawat saya. Ya, jadi ada 4 ya rencana yang akan dilakukan oleh Bu Mel, yaitu 1. Pemetaan waktu penyampaian praktik baik, 2. Menyebarkan materi melalui grup sekolah, yang ketiga
mengemas materi praktik baik semenarik mungkin. Yang keempat, sosialisasi kepada kepala sekolah. Jadi semoga yang ingin direalisasikan oleh Mubel dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai harapan yang diinginkan oleh Bu Mel ya. Jadi gimana nih perasaan Bu Mel sudah berbagi dengan saya? Alhamdulillah Ibu, sekarang saya merasa lebih tenang ya karena sudah menemukan solusi-solusi untuk permasalahan saya tadi. Terima kasih ya Bu Mel sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Mel, nanti kita ketemu lagi ya. Bu Mel bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih ya Bu Mel sudah bisa sharing dengan saya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Mel. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah ya tadi sudah terlaksana coaching dengan baik ya. Saya tadi sudah mengamati percakapan Ibu dengan coach Ibu